Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Umum Sampuluan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang tema beberapa donghua populer yang dibuat oleh penulis yang sama ya. Dan tahukah kalian bahwa 5 set donghua yang mau admin bahas ini ditulis oleh orang yang sama ya. Mereka adalah orang di balik layar yang membuat sebuah cerita donghua menjadi sangat keren dan sangat populer sampai saat ini. Sebelumnya, ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah mampir channel ini dan mensupport channel dengan menekan tombol subscribe juga aktifkan lonceng notifikasinya. Tentunya dengan support kalian, admin jadi lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik, khususnya tentang donghua dan berita-berita terkait dengannya. Oke, mari kita mulai pembahasan. Seperti yang kita ketahui bahwa memang kebanyakan donghua atau animasi Tiongkok saat ini kebanyakan merupakan hasil adaptasi dari sebuah karya tulis. Karena ya menurut informasi yang admin tahu, di Tiongkok sana memang sangat sulit didapati sebuah teks cerita atau plot cerita yang sangat original ya, dan banyak resiko yang didapati oleh pihak studio jika mengambil cerita yang memang baru atau fresh ya, yang disebut cerita original ya, tanpa mengambil nama-nama yang sudah populer, dan mereka lebih memilih mengambil naskah atau teks cerita adaptasi dari novel, karya, atau sebuah manhwa yang memang sudah teruji bahwa karya tersebut sudah populer di zamannya. Makanya kebanyakan dari donghua saat ini yang kita ketahui banyak diambil dari karya novel atau artikel online, dan juga beberapa donghua yang diambil dari komik bahkan, yang dijadikan sebagai dasar skenario untuk membuat sebuah animasi. Dan tahukah kalian beberapa dari animasi atau donghua yang saat ini beredar dan menjadi populer di kalangan para donghua lover dibuat oleh orang yang sama dengan mempunyai ciri khas cerita ya, atau kata-kata yang bahkan kita lihat mirip ya, selalu dikatakan oleh protagonis dalam cerita tersebut. Oke, tanpa berlama-lama mari kita cek apa saja 5 set donghua yang dibuat oleh penulis yang sama. Yang pertama adalah Battle to the Heaven atau Doupo Chengkyong, dan juga donghua Martial Universe atau Wudong Tiankun. Nah, kedua novel ini ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Tianchen Tudou atau Tentang Ulat Sutra Surgawi. Dua donghua fantasi tinggi ini merupakan salah satu favorit dari admin juga ya. Dia juga dalang di balik seri donghua lainnya yang sebentar lagi akan dirilis, yaitu The Great Ruler, yang merupakan trilogi dari Battle to the Heaven, di mana protagonis dari Battle to the Heaven, Xiaoyan, dan juga protagonis dari Martial Universe yaitu Lindong, yang nantinya akan bertemu di benua besar, atau kalau dalam bahasa teman-teman di benua Doudi ya. Dan mereka akan bertemu dengan protagonis utama di Great Ruler yaitu Mu Chen ya. Dan kabarnya memang animasi The Great Ruler versi 3D ya, karena sebetulnya sebelumnya pernah dibuat versi 2 dimensi oleh Shanghai Fox Film, dan versi 2 dimensi ini banyak dikomen dan tidak memuaskan penggemar dari The Great Ruler. Makanya Magic Dicta Motion mengambil alih proyek pembuatan The Great Ruler ini dengan versi 3 dimensi, dan kabarnya akan ditayangkan di streaming Ikiyi, jadi bukan di Tencent seperti Battle to the Heaven dan Martial Universe ya. Dan katanya akan dirilis dalam waktu dekat di akhir tahun 2022 ini. Ya, kita nantikan. Selain itu juga ada yang dibuat animasi lagi karya dari Tianchen Tudou itu, yaitu Dragon Fresh Yuan atau Yuan Zun. Ini juga dibuat menjadi animasi 3D dan kemarin sudah dikabarkan dirilis di Tencent Animasi dan masuk dalam jajaran animasi tahun 2022 dan 2023 ya. Ya, kita nantikan karena memang beberapa karya dari Tencent Tudou ini sudah dikontrak dibuat oleh Magic Dicta Motion yang menggarap animasi Battle to the Heaven dan Martial Universe sebelumnya ya. Karena memang Martial Universe saat ini dibuat oleh studio lain ya.
Tidak tahu, kemungkinannya nanti Martial Universe juga akan diambil alih lagi kembali oleh Magic the Gathering atau tidak. Kalau kita nantikan karya-karya dari Tianjin Tudou ini yang memang akan dirilis kebanyakan di Ikiyi dan Bilibili belum ya, di Ikiyi dan juga Tencent Animasi. Itulah karya yang dibuat oleh Tianjin Tudou. Selanjutnya ialah animasi Tiongkok Soulen dan Throne of Steel yang dibuat oleh penulis yang sama yaitu Tang Jia Sanshao. Dua dongeng populer ini dalam beberapa tahun terakhir memang sangat populer ya, diciptakan oleh sebuah pikiran brilian dari orang yang sama yaitu Tang Jia Sanshao. Salah satu dari novelis web paling produktif dan berpenghasilan tinggi di Tiongkok saat ini. Bahkan Soulen merupakan salah satu donghua papan atas atau merupakan donghua nomor 1 di Tiongkok saat ini dengan mengedepankan animasi 3D teknologi yang sangat terdepan dibandingkan donghua lain dan menjadi panutan bagi animasi lain untuk membuat serial animasi. Tapi dari efek pertarungan memang admin salut dari dua karya ini menyuguhkan cerita yang berbeda. Kebanyakan dari karya-karya dari Tang Jia Sanshao ini juga merupakan karya fiksi fantasi seperti selain dari Soulen dan Throne of Steel ada juga beberapa animasi lain juga diangkat atau diadaptasi seperti Magic Ship of Ice and Fire ya. Dan ini disiarkan di streaming Youku. Ada juga The Land of Miracle yang disiarkan di Ikiyi. Jadi memang karya dari Tang Jia Sanshao ini banyak yang diadaptasi menjadi animasi, tapi tidak semuanya disiarkan di Tencent Animasi. Nah, selain dari itu ada yang ketiga yaitu Stellar Transformation dan juga Swallow the Star. Dua karya ini merupakan karya populer akhir-akhir tahun ini dan salah satunya memang menjadi siaran tahunan atau Nian Fan dan cukup dikenal penulisnya sebagai saya pemakan tomat, itu nama yang unik ya. Dia adalah Wochi Shihongxi. Wochi Shihongxi ini juga terkenal dengan karya lainnya seperti Coiling Dragon dan Lord Swaying ya. Tapi saya pikir kontras terbesar yang bisa dibandingkan saat ini ialah science fiction ya, yang mengulus futuristik ya, yaitu fantasi tinggi Swallowed Star. Ini memiliki nuansa futuristik dan distopian, ya, tetapi masih tertanam dengan kejenakaan kultivasi yang biasa kita temukan banyak di donghua atau animasi Tiongkok yang mengusung tema-tema memang pengolahan tubuh dengan kultivasi. Tapi memang sangat keren cerita-ceritanya dan variatif ya, karena animasi dengan berbasic science fiction masih jarang di Tiongkok sana. Nah, selain dari itu, ada juga yang keempat, ialah The Perfect World dan Tomb of God. Perfect World telah menjadi hit yang mengejutkan dan telah ditayangkan terus-menerus selama lebih dari 1 tahun sejak pemutaran perdana pada tahun 2021 dan menjadi kuda hitam yang bisa bahkan bertahan menyaingi Battle to the Heaven dan hampir menyamai Soulen. Digadang-gadang bahwa The Perfect World menjadi posisi kedua saat ini karena memang dari segi karakter dan juga action pertarungannya memang sangat mumpuni. Meskipun dari segi plot cerita banyak tidak dimengerti oleh para penggemar, tapi memang dari aksi baku hantam atau pertarungan sangat diakui, baik itu dari efek visual dan juga permodelan yang memang sangat cantik dan tampan dihadirkan oleh Shanghai Folk Film. Tapi tahukah kalian bahwa Tomb of the Fallen God yang baru saja dirilis di beberapa bulan terakhir juga ditulis oleh orang yang sama, yaitu Yang Zhendong yang merupakan suhu dari novelis terkenal juga di Tiongkok sana. Dia adalah pikiran di belakang mereka, serta dalam adaptasi donghua tersebut ada juga nanti yang akan dirilis yaitu trilogi dari The Perfect World, yaitu Covering the Sky atau Covering the Heaven yang ditayangkan di Tencent Animasi dan kemungkinan dirilis di akhir tahun 2022 atau bahkan di awal tahun 2023 ya. Nah, selain dari itu yang terakhir yang admin mau bahas ialah adaptasi dari Wu Gengji dan Xi Xingji ya. Wu Gengji dan Xi Xingji adalah salah satu donghua yang berbeda dari 4 donghua sebelumnya yang admin bahas tadi ya, karena memang Wu Gengji dan Xi Xingji ini bukan diadaptasi dari novel, tapi diadaptasi dari komik atau manhwa yang berjudul Feng Xingji dan juga Xi Xingji yang diciptakan oleh seorang kebangsaan Hong Kong yaitu Zheng Jianhe. Ya, admin sangat menyukai manhwanya pada awalnya, di awal-awal, karena ya yang menarik dari admin bahwa manhwa atau komik Tiongkok memang selalu berwarna ya dibandingkan dengan komik-komik Jepang yang hitam putih.
Dan awalnya admin menyukai manhwa ini dan sangat jujur, sangat senang ketika mengetahui bahwa dua manhwa ini diadaptasi menjadi animasi juga. Kita lihat bahwa kualitas animasi Feng Xinji atau Wu Gengji itu sangat keren ya. Meskipun karakteristiknya kita bisa ketahui studio yang membuat adalah studio Swanji atau Sparkling Studio yang merupakan pembuat dari Shaolin juga. Makanya beberapa karakter memang dilihat mirip ya dari permodelannya. Sementara dari The Westward ini dibuat oleh studio yang berbeda dan mempunyai kualitas visual effect yang lebih keren ya. Perjalanan ke Barat kembali yang dibuat oleh Zheng Jianhe ini memang menggambarkan cerita alternatif setelah Sun Gokong ke Barat mengambil kitab suci bersama rekan-rekannya. Dan merupakan donghua yang dibuat berdasarkan komik ya, bukan dari novel. Itulah teman-teman 5 set donghua yang dibuat oleh penulis yang sama. Yang saat ini memang kebanyakan sudah populer dan beberapa diantaranya sudah diangkat menjadi versi Nianfan atau tahunan. Ya, bagi teman-teman yang mau menambahkan, bagaimana pendapat kalian tentang 5 set donghua tersebut? Jika ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di konten menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. 月色烙印在城墙，风声呼啸过苍茫，有双眸如炬般明亮。